Di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang Kerajaan Pajajaran. Halo, perkenalkan nama saya Sraju Syekman Siba, kelas XIP 1 nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Yoga Krisna Sunardi Putra dari kelas 10 PS1 absen 33. Perkenalkan, nama saya Yoga Nanda Arta, bisa dipanggil Yoga, dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 34. Ini saya akan menjelaskan tentang proses masuk, perkembangan, dan pengaruh kerajaan Hindu-Buddha pada masa kerajaan Pajajaran. Pertama, kerajaan Pajajaran didirikan oleh Tarusbawa, menantu dari Raja Tarumanagara. Sebelum kerajaan Pajajaran didirikan adalah kerajaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Sri Maharaja Linggawarman Attamariwangsa Panunggalan Tirtabumi. Beliau menikah dengan Dewi Ganggasari dan memiliki 2 anak perempuan. Dewi Manasi sebagai putri sulungnya menikah dengan Tarusbawa. Setelah Raja Tarumanagara meninggal, kekuasaan jatuh kepada menantunya. Hal ini menyebabkan perpecahan pada Galuh Wretikandayun, sehingga Tarusbawa mendirikan kerajaan Pajajaran. Masa kejayaan. Dari seluruh raja yang memimpin, masa kejayaan terjadi pada Sri Maharaja Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja banyak melakukan pembangunan fisik untuk memudahkan kehidupan negara dan rakyatnya, seperti membangun jalan untuk menuju ibu kota Pakuan serta Wanagiri. Pembuatan telaga besar yang diberi nama Telaga Maharena Wijaya, Telaga Maharena Wijaya. Pembangunan Kaputren, tempat tinggal para putri. Membangun tempat hiburan. Pada masa kepemimpinan, pertahanan negara diperkuat dengan memperkuat kearmadaan militer agar peristiwa seperti peristiwa Bubut tidak terjadi lagi. Selain itu, dibuat peraturan mengenai pemungutan upeti agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, dan juga memberikan desa pendidikan untuk semua pendeta berserta mengikuti, sehingga bisa menyemangati kegiatan beragama dan dijadikan penuntun kehidupan bagi para rakyat. Pajajaran berdiri pada tahun 932 Masehi hingga 1579 Masehi. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang pernah ada pada tahun 932 Masehi hingga 1579 Masehi. Di bagian barat Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang sekarang. Pajajaran yang pertama Tarusbawa, yang kedua Haris Dharma, yang ketiga Temberang Brawijaya, yang keempat Rakyat Banga, yang kelima Rakyat Madang Prabu Ibu Pujang, yang keenam Prabu Giliwangsi, yang ketujuh Pucuk Bumi dan Eswara, yang ke-8 Rakyat Wubus Prabu, yang ke-9 Prabu Dharma Raksa, yang ke-10 Binu Sakti Prabu Diwageng, 11 Rakyat Kuning Gading Prabu, 12 Rakyat Jayagiri, 13 Attamai Dharma Hariwangsa, ke-14 Limber Kencana, 15 Muding Ganawirya, 16 Rakyat Wulung Gandum, 17 Raja Wisesa, 18 Dewa Sanghyang, 20 Sri Jaya Bupati, 21 Dharma Raja, 22 Langla Bumi, 23 Rangkaian Jayagiri Prabu, 24 Dharma Kusuma, 25 Dharma Siksa Prabu Sangyang Wisnu, 26 Raga Suci Sang Mokteng Taman, 27 Citraganda Sang Mokteng Tanjung, 28 Prabu Lingga Dewata, 29 Prabu Aliguna Lingga Wisesa, 30 Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa, 31 Prabu Maharaja Lingga Bawa Wisesa, 32 Prabu Binusora, 33 Prabu Niskala Wastu Kencana Putra Lingga Buna Wisesa, 34 Prabu Susu Tunggal, 35 Jaya Dewata Sri Baduga Maharaja, 36 Prabu Surya Wisesa, 37 Prabu Dewa Tubani Wisesa, 38 Prabu Sakti, 39 Prabu Maikandra, 40 Prabu Raga Mulia atau Prabu Surya Kencana. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Berikut pembacaan keadaan masyarakat.
A. Kehidupan politik. Akibat sumber-sumber sejarah yang terbatas aspek kehidupan politik tentang kerajaan Sunda atau Pajajaran. Hanya sedikit saja yang diketahui. Aspek kehidupan politik yang diketahui terbatas pada perpindahan pusat pemerintahan dan pergantian takhta raja. B. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Pertanian merupakan kegiatan mayoritas rakyat Sunda. Berdasarkan kitab cerita Parahyangan dapat diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Sunda umum bertani, khususnya berladang. Kerajaan Sunda Pajajaran memiliki setidaknya 6 pelabuhan penting. Pelabuhan ini dikapali oleh seorang Syahbandar yang bertanggung jawab kepada raja. Pelabuhan-pelabuhan ini dapat sekaligus menarik pajak dari para pedagang yang ingin berjualan di daerah ini berupa kiriman upeti berwujud barang dengan yang mahal atau uang. Dalam hal transportasi air, selain melalui laut, dilakukan pula melalui sungai-sungai besar sebagai jalur perairan dalam negeri. Meskipun pusat kekuasaan kerajaan Sunda berada di pedalaman, namun hubungan dengan daerah atau bangsa lain berjalan baik. Di kota-kota pelabuhan Pajajaran diperdagangkan leda, beras, sayur-sayur, buah-buahan, dan hewan. Kehidupan sosial budaya pada masa kerajaan Pajajaran. Berdasarkan kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, kehidupan sosial budaya masyarakat kerajaan Pajajaran dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok rohani dan cendekiawan. Kelompok rohani dan cendekiawan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang tertentu. Misal Brahmana yang mengetahui banyak mantra. Terus yang kedua ada kelompok aparat pemerintah. Kelompok masyarakat sebagai alat pemerintah atau negara, misalnya prajurit. Yang terakhir ada kelompok ekonomi. Kelompok ekonomi adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi, misal juru lukis, petani, pesawah, dan lain-lain. Materi 6. Perikop dari pembacaan. Peninggalan dan akulturasi budaya kerajaan Pajajaran hingga saat ini. Akulturasi budaya dari kerajaan Pajajaran hingga saat ini tentunya adanya atau perkembangannya agama Hindu dan Buddha di masyarakat saat ini, dan banyak sekali bentuk bangunan dan peninggalan yang sangat pekat pada agama Hindu Buddha. Peninggalan kerajaan Pajajaran yang masih hingga saat ini: Prasasti Cikapundung, Prasasti Huludayu, Prasasti Pasir Datar, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, Prasasti Ulubelu, Situs Kerangkumulayan, Prasasti Kebun Kopi 2, Prasasti Batu Tulis. Terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata yang salah.
tolong dimaafin.